pakai topi semua ya. 아니 흘러갈 수 있는 시간이 없다고. Evaluasi Sintayong agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Yang pertama, manfaatkan pemain naturalisasi. Jika PSSI dan Sintayong masih mempertahankan materi pemain yang berkiprah di Piala AFF, tampaknya timnas Indonesia akan sulit bersaing di Piala Asia nanti. Jika masih memakai beberapa pemain abroad seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Sade Ramdhani, dan Pratama Arhan, maka kualitas mereka harus lebih ditingkatkan lagi. Tampaknya Sintayong juga harus mencari wajah baru di sektor yang selama ini dianggap lemah. Sebenarnya PSSI telah menyiapkan beberapa darah segar lewat naturalisasi. Di Piala Asia 2023 nanti, ada Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF kemarin. Sosok baru seperti Zain Patinama juga masih perlu diamati secara seksama untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga masih memiliki Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilyas Pasojevic, di mana jumlah ini telah mencapai separuh dari starting 11 yang siap untuk diturunkan. Yang kedua, jeli pilih pemain lokal. Untuk mengimbangi pemain naturalisasi, Sintayong harus jeli memilih skuad lokal. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh di lini belakang, hanya kapten tim Farudin Arianto yang masih pantas dipertahankan. Sedangkan dua bek Rizky Ridho dan Hansa Muyama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Di sisi kiri, Pratama Arhan butuh pesaing yang sepadan. Dari hasil pengamatan bola.com, nama bek muda Persik Kediri Yusuf Mailana patut untuk dijajal. Lalu di sektor bek kanan ada Asnawi Mangkualam yang harus bekerja lebih keras lagi. Setidaknya dia harus siap bersaing atau melapis Sandy Walsh. Yang ketiga, masalah lini depan. Sektor gelandang masih jadi tugas berat bagi Sintayong. Rahmat Irianto bisa jadi tandem bagi Mark Klok di tengah. Tapi Sintayong masih butuh tambahan satu orang lagi yang punya kualitas setara. Apalagi kinerja Ricky Kambuaya cenderung menurun di Piala AFF lalu. Egy Maulana Fikri, Sade Ramdhani, dan Witan Sulaiman harus bermain lebih taktis lagi, terutama saat mereka memasuki jantung pertahanan lawan. Kendala terbesar timnas Indonesia adalah di barisan penyerang. Striker kita hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu dengan tim kuat, bumper-bumper Indonesia seolah mati kutu. Sintayong harus segera membangun chemistry dan ketajaman Dendi Sulistiawan, Ilyas Pasojevic, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat agar lini depan makin produktif. Putuskan bertahan, Sintayong curhat ke media Korea Selatan sulitnya atur psikologis pemain timnas Indonesia. Kinerja Sintayong bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan dievaluasi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Dalam hal ini, Sintayong banjir hujatan baik dari fans sepak bola tanah air maupun media-media massa. Pelatih berusia 52 tahun itu kemudian curhat kepada media Korea Selatan, di mana dalam wawancaranya, Sintayong mengatakan bermain untuk timnas Indonesia membutuhkan mentalitas yang kuat. Namun dirinya kesulitan mengatur psikologis Mark Klok dan kawan-kawan. Bermain untuk timnas itu tidak main-main. Kami harus mengibarkan bendera nasional di dada kami dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Ini adalah kisah yang membutuhkan mentalitas yang kuat. Pada akhirnya sangat menyakitkan saya tidak bisa mengatasi bagian psikologis, kata Sintayong dilansir dari Endeavor pada Senin 16 Januari. Lebih lanjut lagi, saya menceritakan bagaimana dirinya memarahi skuad timnas Indonesia ketika pulang dari Hanoi, Vietnam. Saat itu, dia ingin anak asuhnya mengevaluasi penampilannya secara mandiri. Saya sangat kecewa dengan situasi ini, tapi Direktur Teknik Indra Syafri adalah yang paling bertanggung jawab, dan saya tidak bisa menghindari hal ini. Usai turnamen sebelum bubar di bandara, tim berkumpul dan berdiskusi. Saya marah dan para pemain kecewa. Kita kalah oleh diri kita sendiri. Saya harap kalian sadar dengan menyaksikan video pertandingan dan mari evaluasi diri. Tutur Sintayong. Ya, Sintayong begitu terpukul usai timnas Indonesia disingkirkan timnas Vietnam pada semifinal Piala AFF 2022 dengan agregat 0-2. Padahal dia sangat optimis bisa membawa skuad Garuda mengakhiri dahaga prestasi. Sintayong pun mengatakan selalu menekankan bahwa saat berkompetisi dalam suatu turnamen tujuannya adalah meraih gelar juara. Namun hasilnya memang di luar dugaan, AFF 2022 belum milik timnas Indonesia. Masih dalam situasi yang sangat teramat kecewa, Ketua PSSI Muhammad Iryawan pun lantas meminta Sintayong untuk tetap melatih timnas Indonesia minimal hingga kontraknya berakhir pada akhir tahun ini.
Karena terkait perpanjangan kontrak sudah bukan lagi menjadi kewenangannya, melainkan pengurus baru nantinya. Kepastian pun diberikan Sintayong, di mana ia menegaskan bahwa akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia akan mempersiapkan Timnas U20 Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air. Sintayong yakin masih memiliki kesempatan memperbaiki tim merah putih sebelum kontraknya berakhir. Tinjau kesiapan Stadion GBT venue Piala Dunia U20 2023, FIFA puas. Jelang gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mengunjungi salah satu venue Piala Dunia U20 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT. Kunjungan FIFA tersebut pun ditemani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR serta PSSI pada Kamis kemarin. Secara keseluruhan, Wiwi menyampaikan FIFA sangat puas dengan progres pengerjaan fasilitas Stadion GBT serta lapangan penunjang lainnya. Menurut Wiwi, Pemkot bersama jajaran stakeholder lainnya memang terus menjaga komitmen standar lapangan kelas dunia. Ia pun mengatakan FIFA mengapresiasi kinerja dan progres yang ada. Wiwi melanjutkan, dalam kunjungannya ke Kota Pahlawan, FIFA bersama Pemkot sepakat untuk membuat akses khusus penonton disabilitas di bagian area khusus dari Gate 1 Stadion GBT. Bukan hanya berkunjung ke Stadion GBT, rombongan juga melakukan survei di lapangan Tor dan Gelora 10 November. Sejauh ini, FIFA puas dengan fasilitas lapangan latihan tersebut. Mulai lapangan latihan A dan C di GBT hingga Gelora 10 November, FIFA sudah sangat puas dengan progresnya, kata Wiwi. Sedangkan untuk akses jalan menuju ke Stadion GBT, FIFA menilai sudah sangat baik dan mudah untuk dijangkau.